Perhatikan ayat 5 dan 6. Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan pada orang miskin? Lalu Rasul Yohanes memberikan keterangan. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jikalau dia memang mengkritik Maria karena betul-betul pikirannya pada orang miskin, kritiknya tidak masalah. Tapi masalahnya bukan orang miskin yang ada di pikirannya, tapi karena dia adalah seorang bendahara, dia sering mencuri duit dari kas yang dipegangnya. Sangat besar kemungkinan yang dimaksudkan di sini adalah kritiknya karena seharusnya minyak narwastu dijual 300 dinar masuk ke kas dan dia bisa memanfaatkannya, bisa mencurinya, mengambil, memakan uang tersebut. Jadi dengan kata lain, dia mengkritik Maria bukan karena Maria benar-benar salah. Dia mengkritik bukan karena dia memperhatikan nasib orang miskin. Dia mengkritik karena kepentingan dirinya sendiri. Ini yang membuat kritik dari Yudas menjadi salah dan keterlaluan. Bruce Main berkata, Yudas adalah tipe orang yang selalu berpikir tentang uang. Dia memandang segala sesuatu dari segi nilai keuangan. Dan ini sekali lagi sangat keterlaluan. Keterlaluan dari kritik Yudas yang egois ini. Itu nampak dalam kata-kata dari Ellis Matthews. Dia berkata begini, kritik Yudas sungguh tidak baik karena berasal dari motivasi yang buruk. Yudas telah mendengar nubuat Yesus bahwa dia tidak lama lagi akan ditangkap dan disalibkan. Yudas mungkin sudah menyimpulkan bahwa Yesus adalah pecundang. Beberapa hari sesudah peristiwa itu, dia akan pergi menemui para imam besar, mengkhianati tuannya seharga 30 keping perak. Yudas menghargai Yesus senilai 1 genggam koin perak. Tapi dia mengeluh karena Maria menghargai Yesus senilai lebih dari gaji 1 tahun. 300 dinar kamu protes. Tapi 30 keping perak dengan rakusnya kamu mengambilnya dengan mengkhianati gurumu sendiri. Hari ini ada begitu banyak orang termasuk di dalam gereja yang mengkritik orang lain dengan motivasi Yudas. Bukan karena kebenaran, bukan karena orang lain salah, tetapi karena kepentingan diri sendiri. Karena itu tidak semua kritik itu benar-benar datang dari hati yang tulus. Ada juga banyak kritik yang keluar dari egoisme. Dan itu adalah kritik Yudas. Seorang pernah mengatakan kata-kata begini, jika seorang menyerang Anda secara pribadi atau melepaskan kata-kata yang menghancurkan, ingatlah bahwa kritik yang ia utarakan tidak selalu mengenai diri Anda. Kritik menjadi sarana bagi orang yang memberikan kritik untuk melepaskan atau menyalurkan rasa marah, frustrasi, dan atau kecemburuannya, atau untuk mendapatkan perhatian. Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah orang tersebut, bukan karena apa yang Anda lakukan. Ini persis seperti Yudas. Yudas mengkritik Maria, tapi titik masalah bukan pada Maria, tapi pada Yudas sendiri. Masalahnya bukan pada tindakan Maria, tapi masalahnya adalah pada hati Yudas. Ini tipe kritik Yudas. Selanjutnya dikatakan, ketika kita menghakimi atau mengkritik orang lain, kritik tersebut tidak tertuju pada orang yang Anda kritik. Kritik tersebut mengatakan sesuatu tentang kebutuhan pribadi kita untuk menjadi kritis. Maksudnya adalah bahwa dengan kritik itu, kritik tersebut sementara mengatakan satu kebutuhan di dalam si pengkritik. Seperti yang Yudas lakukan. Yudas mengkritik karena ada kebutuhan dia di balik kritik itu. Ini kritik tipe Yudas. Apakah Anda seperti itu? Apakah saudara seperti itu? Kalau ya, saudara tidak beda dengan Yudas. Abraham Lincoln mengatakan kata-kata yang bagus. Dia bilang, dia yang memiliki hak untuk mengkritik adalah dia yang memiliki hati untuk membantu. Jikalau Anda punya hati membantu saya, kritiklah saya. Jikalau saya punya hati untuk membantu Anda, saya kritik Anda. Tetapi jangan mengkritik karena kebutuhan seperti Yudas.
Karena itu Lincoln berkata yang punya hak mengkritik adalah dia yang punya hati membantu. Kalau tidak punya hati membantu, jangan kritik. Karena kritik itu kalau keluar menjadikan kamu menjadi Yudas. Yudas ini keterlaluan karena mengkritik, tapi mengkritik dengan motivasi yang buruk. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.